Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam kajian rutin Jumat pekan kedua, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan 6 fondasi keimanan yang diambil dari kitab Hadhihi Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarganya, kepada segenap sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa bersabar menempuh jalan hidup beliau hingga akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beriman kepada para malaikat, yang mana para malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian makhluk gaib lainnya, ketika kita membahas beriman kepada para malaikat, maka kita tidak bisa lepas beriman kepada makhluk gaib yang lainnya, yaitu beriman keberadaan jin. Ya. Jadi jin itu diciptakan lebih dulu dari manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah menyebutkan jin terlebih dahulu daripada manusia karena mereka memang diciptakan lebih awal. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala al-imanu bil jinni a'taqidu anna al-jinna khalqullah wa ahadu tsaqalaini. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini di antara ciptaan Allah, yaitu bangsa jin, salah satu dari ats-tsaqalaini, dari dua bangsa jin dan bangsa manusia. Wahum mukallafuna, mereka termasuk makhluk-makhluk Allah yang diberikan beban syariat. Khalaqahumullahu li'ibadatihi kal insi. Allah menciptakan mereka sama kewajibannya sebagaimana Allah menciptakan manusia. Hanya saja keberadaannya yang berbeda. Kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Sama-sama mereka sholat maghrib, sholat 5 waktu, berpuasa, berhaji, berzakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, tidaklah aku ciptakan bangsa jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan bangsa manusia
illa liya'buduni, kecuali dengan tujuan untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi di huruf nun di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu ada di situ ya sukun yang maknanya saya, karena yang berkata Allah, tapi diringkas ya-nya tidak ditulis. Jadi asalnya liya'buduni, karena ya-nya nggak ada, kita mewakafkan liya'budun. Ya, bagi yang mengerti bahasa Arab, di situ di huruf nun itu ada ya mutakallim, yang maknanya menyembah saya, gitu ya. Faman ankaru al-jinna fahuwa kafirun, siapa saja yang mengingkari keberadaan adanya jin maka ia keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih. Mengingkari keberadaan jin berarti sama saja dia mendustakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu wahidin min bani adama ma'ahu qarinun minal jinni. Setiap manusia keturunan dari Bani Adam bersamanya ada satu qarin dari bangsa jin. Ya, penamaan qarin ini berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang dari kalian illa wa qad wukila bihi, melainkan pasti qarinuhu minal jinni, diikuti oleh seorang qarin dari bangsa jin. Di setiap manusia yang lahir maka Allah titipkan jin yang terus mengikutinya. Dengan kekuasaan Allah, Allah mampu menciptakan dua makhluk yang berbeda alam beriringan, dan dia tidak bisa lepas karena sudah diciptakan demikian, sudah sunatullah. Sebagaimana gravitasi jatuh dari atas ke bawah, Allah menciptakan seperti itu. Ya. Api diciptakan menjadi panas, kecuali Allah berkehendak yang lain. Ya. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka, apakah engkau juga sama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wa iyyaya, aku pun juga. Illa anna Allah a'anani alaihi, melainkan sungguh Allah telah menyelamatkan aku atasnya. Fa'asna, qarin dari bangsa jin yang menyertai Rasulullah SAW, fa'asna, masuk Islam. Walaupun sudah masuk Islam tetap menyertai terus sepanjang hidupnya. Ya. Fala ya'muruni, maka tidaklah qarin tersebut menyuruhku illa bi khairin, melainkan kepada kebaikan. Maksudnya membisikkan. Dari hadis yang mulia ini maka kita harus beriman, menyadari bahwa bersama dengan kita ada satu jin, walaupun mata kita tidak bisa melihatnya. Kita beriman dengan hati kita, entah seperti apa bentuknya, wujudnya, karena ini gaib. Hadis yang sahih wajib kita imani. Walaupun kita berusaha dengan teknologi, misalnya menggunakan detektor misalnya, ya. Jadi saya punya kawan ahli fisika, lulusan S2 Maryland Amerika, S3 Manchester Inggris.
Sama juga beliau juga mengisi taklim kajian rutin baca kitab ya. Ustadz Andi Octavian Latif dari Madura ya, beliau dosen ITB dulu satu angkatan dengan saya di Ma'had Ilmi di Yogyakarta. Itu ada memang di sekitar kita ini ada gelombang yang tak beraturan gitu kalau diukur dengan detektor itu, tapi sulit digambarkan gitu, karena tidak beraturan itu. Kalau manusia kan teratur suhunya, gelombangnya stabil gitu. Makanya di dalam pesawat satelit di atas negeri Suriah itu kalau manusia berkumpul entah berapa orang, panasnya itu bisa terdeteksi oleh detektor. Dulu cerita dari guru saya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala, di Suriah itu ketika ada perkumpulan manusia karena akad nikah, mereka lupa Suriah sedang dikuasai oleh siapa? Syiah Nusairiyah ya, dibom Pak, datang helikopter langsung dibom, lupa bahwa ada radar di atasnya. Di manusia bisa dideteksi dengan alat mendeteksi suhu badan 36 rata-rata kan begitu ya. Bangsa jin itu sulit sekali ya, dikasih alat detektor gitu, keberadaan gelombangnya di mana sulit ya. Namun beberapa pengalaman teman-teman kalau punya CCTV itu ya, CCTV dipasang di masjid itu kalau antara jam 1 sampai subuh itu sering ada walau alam itu apa ya, cahaya gitu, tapi sulit juga untuk digambarkan ya, cuma di masjid saja, tapi kalau di rumah nggak ada ya. Walau alam itu apa, apakah itu jin ataukah itu malaikat kita nggak tahu, karena kita nggak punya cara untuk mengetahui ya. Adapun hadis tentang adanya jin ini nyata, hadisnya sahih, maka wajib kita beriman walaupun kita belum bisa mendeteksi ya. Ini perkara akidah ya. Wal jinnu min alimil ghaibi yarawnana wala narahum. Bangsa jin mereka tinggal di alam gaib, mereka bisa melihat kita dan sebaliknya kita tidak bisa melihat mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27, innahu, sesungguhnya jin yarakum, bisa melihat kalian manusia, huwa wa qabiluhu, jin itu berada di arah min haitsu la tarawnahu, di satu tempat yang kalian tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa melihat. Berdasarkan ayat ini juga Al-Imam Syafi'i beristinbat, mengambil hukum dari ayat ini. Beliau mengatakan, man ja'ama min ahlil adalah annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami batalkan syahadatnya, artinya kami tolak, artinya dia dusta ya. Syahadat tahu, kalau diterjemahkan syahadatnya berarti dia kufur ya, keluar dari Islam. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan mereka bisa menyaksikan kita, kita tidak mampu melihat mereka. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, berarti dia mendustakan surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Kecuali orang tersebut di dalam tubuhnya ada jin. Jadi jangan bangga kita kalau bisa melihat jin. Justru itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Fitrah manusia, jiwa manusia yang bersih itu sesuai dengan Al-Quran. Ya, orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Fitrahnya tidak sesuai.
Al-Quran diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Maka barang siapa yang ditakdirkan diuji oleh Allah, entah karena sebab musabab yang tak jelas, tiba-tiba mungkin bisa melihat jin, maka mintalah kepada Allah untuk dihilangkan. Karena itu bukan keistimewaan, itu adalah kekurangan. Wa hadza fil ghalibi wa qad yudhirahuna wa yurawna fi ba'dil ahyan. Terkadang jin itu bisa dilihat di sebagian waktu fi suwarin muta'addidatin min suwaril adamiyina. Mereka bisa dilihat ketika mereka berubah wujud menyerupai manusia. Wa ghairihi minal hayawanati, atau menyerupai binatang yang kita kenal, ya kan? Entah itu kucing, anjing, keledai, ular, dan seterusnya. Mereka diberikan kemampuan. Li annallaha aqdaruhum ala dzalika. Allah memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk bisa merubah wujud. Ini sulit untuk dipelajari secara sains, ya. Sulit. Kalau kita kan di alam nyata perubahan wujud cuma ada berapa? Padat, cair, gas. Antara cair dan gas itu ada namanya zeotrofik atau apa namanya, ya, peralihan antara cair dan gas. Cuma 3 wujud itu, padat, cair, gas. Tubuh kita ini 70% cairan, 30% padat. Jadi kalau dibakar tinggal 1-2 tapak ini jadi abu, karena airnya menguap dengan suhu yang tinggi, menguap. Tulang itu kalau dibakar ya tinggal sedikit. Di Pontianak nggak tahu ada nggak pembakaran mayat. Di Solo itu ada, saya sering lewat. Baunya bau kayak kacang tanah, ya. Namanya Tiongtit, dekat kampus tempat saya dulu kuliah. Li'anna Allah aqdaruhum ala dzalika wa iblisu kabiruhum. Dan iblis itu adalah yang paling tua di antara mereka. Kalau kita yang paling tua Nabi, yang paling tua dari bangsa jin namanya iblis. Iblis itulah yang kemudian tidak beriman sampai hari kiamat. Wa syayatinu, istilah penyebutan setan, hum al-kufar minal jin. Ini khusus jin yang kafir, namanya setan. Di setan itu berdasarkan kalimat ini maknanya wujudnya, wujud jin yang tidak beriman, namanya setan. Wa man aslama minhum la yusamma syaitana. Apabila mereka masuk Islam, jin masuk Islam, sebagaimana manusia ada yang masuk Islam dengan adanya dakwah, maka mereka tidak dinamakan setan lagi, tapi jin muslim. Nah, di Pontianak ya, kalau ada suku yang lain masuk Islam nggak mau disebut suku aslinya, ya, maunya disebut suku Melayu. Jin juga sama, kalau masuk Islam dia tidak mau disebut setan, disebut jin muslim. Dan Rasulullah SAW, beliau adalah seorang nabi diutus untuk seluruh bangsa jin dan bangsa manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam jin, alam manusia. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW didatangi oleh seorang utusan dari bangsa jin.
seorang mubalik, atani da'i al-jin, datang kepadaku seorang dai dari bangsa jin. Fadahabtu ma'ahu faqara'tu alaihim al-Qur'an. Aku pun pergi bersamanya masuk ke alam jin. Jadi yang diberikan kemampuan oleh Allah melihat jin dalam bentuk asli para nabi, para rasul. Rasulullah masuk ke alam jin mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir. Ini di antara mereka juga bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya dai, ada yang levelnya thalabul ilmi, ada yang levelnya orang awam. Dalam ayat yang lain juga disebutkan wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin yang akan mendengarkan Al-Quran, ketika mereka datang hadir di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah mengadakan takbir akbar di hadapan bangsa jin. Ya. Mereka berkata, diamlah. Ya. Di antara mereka juga ada jin yang ketika taklim ada yang suka ngobrol sendiri. Ya. Ansitu. Setelah selesai Rasulullah SAW memberikan kajian, mereka kembali kepada kaum bangsa jin mundiri untuk menyampaikan kembali pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga mengkader, mengadakan tadribud doa, mengadakan pengkaderan para dai dari bangsa jin. Ya. Surat Al-Aqab ayat 29. Wa ataqidu anna man ankara asyayatina aw qala humul qawiyul aqliyatu ar-radiatu fil insan fa huwa kafir. Siapa saja yang mengingkari keberadaan adanya setan dengan mengatakan misalnya mereka itu adalah lambang keburukan yang ada pada diri manusia. Setan itu tak ada. Itu hanya lambang atau simbol keburukan, kekuatan yang buruk yang ada pada diri manusia, fahuwa kafir, maka ia keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasuli, karena ia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah SWT menyampaikan dalam surat Al-An'am ayat 112, sayatinal insi wal jinni, setan-setan itu ada dari bangsa manusia dan bangsa jin. Di sini berarti sifat. Jadi setan itu bisa dari bangsa jin dan juga bisa dari bangsa manusia. Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, maka hakikatnya dia adalah setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian kepada sebagian yang lainnya saling membisikkan juhrufal qauli gururo, perkataan yang indah dalam rangka untuk menipu. Wa qala ta'ala, Allah sebutkan juga dalam surat Shad ayat yang ke-37, wa sayatina kulla banna'in wa gawas. Bangsa jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman, mereka juga diberikan kemampuan ilmu teknologi. Ya, buktinya apa? Kulla banna'in, di antara mereka diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk membuat bangunan. Ahli bangunan, ahli arsitek. Wa gawas, ahli menyelam, bisa membuat bangunan di atas lautan. Ya. Wallahu ta'ala, seperti apa perkembangan teknologi bangsa jin kita nggak tahu. Bisa jadi mereka lebih canggih dari teknologi kita. Ya, karena ini gaib. Ya. Wa qala ta'ala wa kullu mutamaridun yusamma syaitan, dan setiap yang memiliki sifat sombong juga disebut setan. Ini bisa maknanya setan itu bisa maknanya wujud
dari bangsa jin, bisa maknanya sifat. Jadi sombong maknanya adalah menolak kebenaran, ya, dan merendahkan manusia. Itu makna sombong yang diterangkan oleh para ulama. Sombong itu, congkak itu maknanya apa? Ketika dikasih tahu kebenaran dia menolaknya. Diingatkan dari berbuat maksiat. Ini maksiat, tolong jangan kamu lakukan. Bukannya dia menerima nasihat, tetapi dia menyerang kepada orang yang mengingatkan. Maka dia berarti memiliki sifat setan. Siapa saja, walaupun mungkin tidak keseluruhan. Tolong jangan mencuri. Mencuri itu haram. Walaupun tujuan kamu mencurinya untuk dibagikan ke fakir miskin, tapi kan caranya salah. Walaupun tujuannya untuk bangun mahad, tapi caranya dengan mencuri sertifikat, dijual atas nama bangun pondok, tetap haram. Kalau dia menolak nasihat, apalagi menyerang orang yang memberikan nasihat, berarti dia kullu mutamarridin, setiap yang congkak, setiap yang menolak kebenaran, yusamma syaitan, dinamakan syaitan. Wa fil hadis al-kalbu al-aswadu syaitan, akhrajahu Muslimun kitabus shalah. Rasulullah SAW bersabda, anjing hitam itu di antaranya bisa jelmaan dari setan. Kalau ini berarti wujud. Jadi setan itu bisa merubah bentuk, merubah wujud menjadi seekor anjing yang berwarna hitam. Ya, ketika ada anjing lewat, ya kita mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa tahu itu adalah jin yang kafir. Wa qala ta'ala inasyaitona lakum aduwwun, sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh, fattakhiduhu, perlakukanlah setan itu aduwan, sebagaimana musuh. Jadi jin itu kita nggak bisa memastikan jin itu muslim atau kafir, sulit untuk memastikannya. Anggap saja mereka itu adalah setan, maka perlakukanlah mereka setan. Perlakukanlah mereka sebagaimana Al-Quran menyuruh kita memperlakukan mereka seperti musuh. Jadi jangan dijadikan apa lawan dari musuh? Teman. Jadi jangan bangga kalau ada orang yang punya piaraan jin, bisa berkomunikasi dengan jin. Ya. Allah memerintahkan fattakhiduhu aduwan, perlakukanlah mereka seperti musuh. Kecuali betul-betul jin itu adalah jin muslim, kita tidak boleh mengganggunya. Namun kalau kita belum tahu dan kita sulit memastikan itu adalah jin muslim, ya perlakukan sebagaimana Al-Quran memerintahkan kita memperlakukan mereka. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat, inna bil Madinah minal jinni qad aslamu, sesungguhnya di kota Madinah ada jin, para jin yang masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhil awamir, barang siapa yang melihat jin dalam bentuk ular gitu ya, di rumah ada ular gitu ya, maka minta izinlah salasa, 3 kali. Anggap saja dia mengerti bahasa kita. Kalau kamu jin tolong keluar gitu ya, tolong keluar dari rumah saya 3 kali. Kalau tidak mau keluar, ya wa fa in badalahu ba'du falyaqtulhu, maka bunuhlah. Karena kita sudah memberikan peringatan 3 kali. Fa innahu syaiton, maka sungguhnya itu adalah jin kafir alias setan. Diucapkan dengan bahasa kita, keluar dari rumah saya 3 kali. Kalau kamu jin muslim keluar,
Kalau dia jadi muslim dia paham, dia keluar. Kalau dia tidak mau keluar, masih di situ, diam di situ, boleh dibunuh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ada waktu berapa menit? Ya, silakan ya. Baik, kita lanjutkan. Atau mungkin ada sesi tanya jawab, saya persilakan. Tidak ada?